Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam program Lentera Anugerah GKI Sumut Kelasis Medan 1. Mari sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah di pagi hari ini. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk dapat memahami, agar kami juga dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini, tetap setia dalam pelayanan yang diperintahkan Tuhan. Sebagaimana Yehezkiel, yang artinya Allah menguatkan, dia adalah seorang imam yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi menyuarakan suara Tuhan. Yehezkiel bukanlah orang yang hebat atau istimewa. Dia hanya seorang imam dan bertugas di rumah ibadat. Tetapi Yehezkiel dipilih oleh Tuhan dan dipanggil untuk berbicara atas nama Allah kepada bangsa Israel. Dan luar biasa bahwa yang dihadapinya adalah bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang pemberontak, yang selalu tegar hati dan keras kepala. Ini merupakan sebuah tantangan bagi Yehezkiel sendiri, karena Yehezkiel yang adalah seorang imam harus berani untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, ketika Yehezkiel dibuang ke Babel pada masa pemerintahan Yoyakim, maka ia dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang durhaka kepada Allah. Di tengah situasi ini ia tetap tidak boleh takut. Baik orang Yehuda itu akan mendengar maupun tidak firman yang diberitakannya. Dia juga menderita dan berduka karena istrinya diambil Tuhan pada masa tugasnya menyampaikan pesan Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, berat yang dihadapi oleh Yehezkiel, tetapi dia berkomitmen dan tetap mengerjakan perintah Tuhan dengan setia. Inilah tugas yang berat yang diemban oleh Yehezkiel, yang harus dinyatakan terhadap bangsa Israel agar mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yehezkiel untuk menjalani tugas ini agar dia tidak takut dan tidak melarikan diri, tetapi dia setia pada panggilannya. Berbicara soal keberanian, di setiap kita umat percaya, Tuhan sudah berikan anugerah, hikmat dan bijaksana. Mari
kita pergunakan segala sesuatu yang ada pada kita yang berasal dari Tuhan juga untuk melaksanakan panggilannya. Seperti Yehezkiel, kita juga akan menghadapi banyak sekali tantangan. Bahkan ketika diterima atau ditolak dalam pelayanan, kita akan tetap selalu memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Dalam ayat yang pertama di sana, sapaan tentang anak manusia kepada Yehezkiel menggambarkan sisi kemanusiaan Yehezkiel yang lemah. Tapi begitupun dia tetap dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran. Kemudian dalam ayat 2 sampai yang kelima, di sana Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, seorang yang lemah itu, tetapi dia tetap mengutus. Dan dalam utusannya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, dan Tuhan menyertai Yehezkiel. Maka dalam panggilan Yehezkiel menjadi nabi, dia tetap berkomitmen dan setia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Setiap masalah, setiap pribadi pasti akan selalu ada di dalam pergumulan. Tetapi yang terutama bagaimana pondasi dasar iman kita tetap kokoh pada panggilan Tuhan yang harus kita jawab ya dengan sepenuh hati. Saya berjanji, dan kiranya Tuhan menolong kita dalam setiap melaksanakan tugas panggilan kita. Tidak hanya terbatas kepada pelayanan di gereja, tetapi dimanapun kita berada, Tuhan memberikan tugas bagi kita untuk menyuarakan suara kebenarannya. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, di dalam keluarga kita, mari nyatakan apa yang benar menurut firman Tuhan, dan mari kita jauhi segala sesuatu yang tidak benar. Mari Bapak Ibu, terlebih bagi setiap pelayan, kita mampu bersuara dengan suara Tuhan. Kita berani menyatakan suara Tuhan, bukan membabi buta. Kita berkomitmen untuk setia dalam setiap panggilan kita, meskipun banyak tantangan dan hambatan. Bahkan yang kita hadapi adalah orang-orang pemberontak, adalah orang-orang yang tidak setia pada Tuhan, adalah orang-orang yang keras kepala, tegar hati, bahkan yang tidak pernah mendengarkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, inilah firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan bagi kita bersama. Mari dalam kehidupan setiap saat, setiap hari, kita menjadi Yehezkiel yang berani dan setia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dalam setiap perkataan dan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, setiap harinya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dari kisah kehidupan Yehezkiel yang Tuhan panggil untuk menjadi nabi, menyuarakan suara kebenaran Tuhan. Demikian juga kami rindu, kami menjadi orang-orang Kristen seperti Yehezkiel yang Tuhan panggil untuk mengemban tugas menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, hanya Engkau sajalah tempat pengharapan bagi kami, untuk kami memiliki kekuatan untuk menyertai kami di dalam melaksanakan tugas panggilan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, meskipun kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya, di mana ketika ada sebuah masalah, ada pergumulan yang kami hadapi, iman kami dapat melemah. Maka Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan kami kekuatan seperti Yehezkiel, untuk kami dapat menanggung segala sesuatu yang harus kami hadapi dengan hati yang lapang dan sabar. Kami berdoa Bapa, kami tetap setia dalam panggilan, dalam pelayanan yang sudah Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Tuhan, terlebih hari ini kami mau belajar
menerapkan firman Tuhan untuk setia dalam perkara kecil, sehingga kami akan dipercayakan pada perkara yang besar, dan kami tetap setia kepada panggilan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus, inilah yang akan menyertai kehidupan jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui Lentera Anugerah. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini dan tetap jalankan protokol kesehatan. Salam sehat, kelas 91.